Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 5C Prodi D3 Akuntansi. Saya, Feni Irawati, sebagai moderator, serta 4 teman saya lainnya. Yang pertama, Ajeng Anindita sebagai pemateri. Yang kedua, Herina Citra Lestari sebagai pemateri. 3, Siska Amelia sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Isna Safinatun Najah sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anggaran tarif biaya overhead pabrik. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari teman kita, Siska Amelia dan Isna Safinatun Najah. Pengertian anggaran biaya overhead pabrik adalah kegiatan merincikan semua biaya-biaya pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung pada periode tertentu di masa yang akan datang. Jenis biaya yang dikategorikan biaya overhead pabrik atau BOP: 1. Biaya bahan baku tidak langsung. 2. Biaya tenaga kerja tak langsung. 3. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 4. Biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktifat tetap. 5. Biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. Dan 6. BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Kegunaan anggaran BOP secara umum mempunyai 3 kegunaan pokok. 1. Sebagai pedoman kerja. 2. Sebagai alat koordinasi kerja. 3. Sebagai alat pengawasan kerja. Secara khusus, anggaran BOP berguna: 1. Sebagai dasar untuk penyusunan anggaran harga pokok yang diproduksikan dan anggaran harga pokok penjualan. 2. Sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Sumber data untuk menyusun anggaran tarif biaya overhead pabrik adalah data pada anggaran produksi dan dasar pembebanan BOP kepada produk. Ada juga penentuan tarif BOP dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. 1. Menyusun anggaran BOP. 2. Memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. 3. Menghitung tarif BOP setelah anggaran. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Dalam memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, dasar pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitung, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Dalam menghitung tarif BOP setelah anggaran, BOP yang telah selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP. Rumus tarif BOP yaitu jumlah BOP dianggarkan dibagi tingkat kegiatan yang direncanakan. Baik, setelah kita mendengarkan sedikit penjelasan dari teman kita, untuk memperdalam ilmu anggaran tarif biaya overhead pabrik, mari kita simak contoh kasus yang akan disampaikan teman kita, Herina Citra Lestari dan Ajeng Anindita. Untuk selanjutnya, pada slide 7 akan menjelaskan tentang contoh kasus tarif biaya overhead pabrik berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung PD Harapan tahun 2018 kuartal 3. Diketahui PD Harapan memproduksi satu jenis produk yaitu saus. Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Tabel 1 menjelaskan diketahui direct mesin awal atau jam mesin langsung untuk daerah Jakarta dan Surabaya. Pada daerah Jakarta memiliki direct mesin awal atau jam mesin langsung bagian produksi 1 sebesar 4 DMH, bagian produksi 2 sebesar 6 DMH, dan bagian produksi 3 sebesar 3 DMH. Untuk daerah Surabaya, bagian produksi 1 sebesar 2 DMH, bagian produksi 2 sebesar 4 DMH, dan bagian produksi 3 sebesar 1 DMH. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai bagian produksi 1 sebesar 15.400, bagian produksi 2 biaya overhead sebesar 11.060, bagian produksi 3 biaya overhead sebesar 8.000,
Karena di sini sudah dijelaskan dan diketahui angka standar bagian produksi dan biaya overhead yang akan timbul di tiap-tiap bagian produksi, maka selanjutnya akan dibuat tabel anggaran tarif overhead pabrik 2018 kuartal 3. Pada slide ini diketahui bahwa dari informasi sebelumnya maka dapat dibuat tarif anggaran biaya overhead pabrik PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 sebagai berikut. Pada tabel di bawah ini berfungsi untuk mengetahui perhitungan anggaran tarif overhead pabrik. Pada tabel ini memiliki kolom bagian perhitungan, satuan kegiatan, dan tingkat kegiatan. Sebelum menjelaskan perhitungan tarif overhead pabrik, di bawah tabel dijelaskan pada poin pertama, anggaran produksi Jakarta kuartal 3 tahun 2018 sebesar 844 unit. Pada poin kedua, anggaran produksi Surabaya kuartal 3 tahun 2018 sebesar 663 unit. Selanjutnya, balik lagi ke perhitungan tabel. Untuk menyelesaikan perhitungan tarif overhead pabrik, yaitu total unit anggaran produksi tiap daerah masing-masing dikalikan dengan angka pada direct mesin awal atau jam mesin langsung di tiap-tiap bagian produksi dan disesuaikan dengan tiap daerah masing-masing. Untuk bagian produksi 1 daerah Jakarta sebesar 844 dikali 4 DMH memiliki hasil 3.376. Untuk daerah Surabaya sebesar 663 dikalikan 2 DMH memiliki hasil 1.326. Pada bagian produksi 2 daerah Jakarta sebesar 844 dikalikan 6 DMH memiliki hasil 5.064. Daerah Surabaya sebesar 663 dikalikan 4 DMH memiliki hasil 2.652. Pada bagian produksi 3 daerah Jakarta sebesar 844 dikalikan 3 DMH memiliki hasil 2.532. Daerah Surabaya 663 dikali 1 DMH memiliki hasil 663. Karena pada masing-masing daerah sudah diketahui perhitungannya, maka di total daerah Jakarta dan Surabaya memiliki total sebesar 4.702 pada bagian produksi 1. Pada bagian produksi 2 memiliki hasil tingkat kegiatan sebesar 7.716. Pada produksi bagian 3 memiliki hasil tingkat kegiatan sebesar 3.195. Untuk tabel yang tertera di bawah tabel perhitungan merupakan tabel salinan yang ada pada sebelumnya standar bagian masing-masing produksi untuk daerah Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya, pada slide ini akan diadakan perhitungan tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi sebagai berikut. Untuk keterangan biaya produksi bagian 1, 2, dan 3 didapat dari tabel biaya overhead pabrik yang akan timbul pada masing-masing bagian produksi. Di slide 9, balik lagi ke perhitungan tarif biaya overhead. Untuk produksi 1 diketahui sebesar 15.400 dari tingkat kegiatan sebesar 4.702, maka tarif BOP bagian produksi 1 sebesar 3.275 didapat dari biaya overhead bagian 1 dibagi tingkat kegiatan. Untuk selanjutnya, bagian produksi 2 sebesar 11.060 dibagi tingkat kegiatan sebesar 7.716 memiliki hasil sebesar 1.433. Untuk selanjutnya, bagian produksi 3 sebesar 8.000 dibagi tingkat kegiatan sebesar 3.195 dan memiliki tarif bagian BOP sebesar 2.504. Untuk dua tabel perhitungan tabel di bawah ini merupakan tabel di slide sebelumnya guna untuk mengetahui sumber-sumber angka yang ditampilkan biaya overhead. Soal kasus 2. Berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung PT Persama periode Januari 2019,
Buatlah anggaran BOP PT Bersama jika diketahui PT Bersama memproduksi satu jenis produk, yaitu biskuit. Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Di sini kita tampilkan tabel DMH pada 3 daerah, 1. Jawa, Sumatera, dan Bali. Yang pertama, Jawa, quality control 5 DMH, operasional 4 DMH, packaging 2 DMH. Yang kedua, Sumatera, quality control 3 DMH, operasional 2 DMH, packaging 1 DMH. Yang ketiga, Bali, quality control 3 DMH, operasional 2 DMH, packaging 1 DMH. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Quality control biaya overhead 1.100, operasional biaya overhead 800, packaging biaya overhead 500. Dari informasi di atas, maka dapat dibuat anggaran tarif BOP PT Bersama periode Januari 2019 sebagai berikut. Kali ini kita akan menghitung anggaran tarif BOP melalui tabel dan kemudian keterangan di samping tabel adalah keterangan dari anggaran produksi pada kasus sebelumnya. Anggaran produksi Jawa periode Januari 2019 sebesar 876 unit. Anggaran produksi Sumatera periode Januari 2019 sebesar 678 unit. Anggaran produksi Bali periode Januari 2019 sebesar 666 unit. Sehingga kita masuk ke tabel quality control untuk perhitungan daerah Jawa adalah 876 dikali 5 DMH. 5 DMH ini merupakan angka yang didapat dari tabel DMH di bawah ini yang merupakan salinan dari yang sebelumnya sehingga hasilnya sebesar 4.380 dengan satuan kegiatannya yaitu DMH. Selanjutnya untuk perhitungan daerah Sumatera adalah 678 dikali 3 DMH sama dengan 2034. Untuk perhitungan selanjutnya adalah daerah Bali dengan perhitungan 666 dikali 3 DMH sama dengan 1998. Masuk ke bagian yang kedua yaitu bagian operasional. Untuk daerah Jawa 876 dikali 4 DMH sama dengan 3504. Selanjutnya daerah Sumatera dengan perhitungan 678 dikali 2 DMH sama dengan 1356. Yang terakhir Bali dengan perhitungan 666 dikali 2 DMH sama dengan 1332. Masuk ke bagian yang ketiga yaitu bagian packaging. Untuk daerah Jawa 876 dikali 2 DMH sama dengan 1752. Selanjutnya daerah Sumatera dengan perhitungan 678 dikali 1 DMH sama dengan 678. Yang terakhir daerah Bali dengan perhitungan 666 dikali 1 DMH sama dengan 666. Kemudian kita akan menghitung tingkat kegiatan pada masing-masing bagian produksi dengan menghitung jumlah pada masing-masing daerah. Yang pertama quality control daerah Jawa dengan hasil perhitungan 4.380 ditambah dengan daerah Sumatera 2034 ditambah dengan daerah Bali 1998 memperoleh hasil 8.412. Yang kedua pada bagian operasional daerah Jawa dengan perolehan 3.504. Selanjutnya daerah Sumatera dengan perolehan 1.356 ditambah dengan daerah Bali dengan jumlah 1.332, hasilnya 6.192. Selanjutnya pada bagian ketiga adalah packaging. Daerah Jawa dengan memperoleh 1.752 ditambah dengan daerah Sumatera
678 ditambah dengan daerah Bali 666 memperoleh hasil 3096. Setelah itu diadakan perhitungan tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian sebagai berikut. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita akan menggunakan tabel kendali. Tabel tersebut terdiri dari 4 kolom. Ada kolom keterangan, quality control, operasional, dan packaging. Selanjutnya kita masukkan biaya overhead pada bagian produksi sesuai yang kita ketahui pada soal di slide 13. Tabel tersebut kami salin kembali di tabel di bawah ini. Biaya overhead untuk bagian quality control diketahui sebesar Rp1.100. Kemudian pada bagian operasional diketahui sebesar Rp800 dan pada bagian packaging sebesar Rp500. Sehingga karena tidak terdapat bagian jasa, maka jumlah BOP-nya kita langsung tuliskan sesuai biaya overhead sebesar Rp1.100. Untuk bagian quality control sebesar Rp800 pada bagian operasional dan Rp500 untuk bagian packaging. Untuk tingkat kegiatan kita masukkan angka sesuai pada tabel sebelumnya di slide 14 yang sudah kami salin di tabel di bawah ini. Untuk bagian quality control, diketahui tingkat kegiatannya adalah sebesar 8.412. Untuk bagian operasional, diketahui tingkat kegiatan sebesar 6.192. Untuk bagian packaging, tingkat kegiatannya adalah 3.096. Sehingga untuk menghitung tarif BOP pada masing-masing bagian adalah dengan cara menghitung jumlah BOP dibagi tingkat kegiatan. Pada bagian quality control diketahui jumlah BOP sebesar Rp1.100 dibagi dengan tingkat kegiatan sebesar 8.412. Maka tarif BOP-nya adalah 0,1308. Kemudian pada bagian operasional, jumlah BOP sebesar Rp800 dibagi dengan tingkat kegiatan sebesar 6.192. Maka tarif BOP bagian operasional adalah 0,1292. Pada bagian packaging diketahui jumlah BOP sebesar Rp500 dengan tingkat kegiatan sebesar 3.096. Maka tarif BOP pada bagian packaging adalah sebesar 0,1615. Setelah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi kelompok kami terkait anggaran tarif biaya overhead pabrik. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.